Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Syuhada rahimakumullah. Kembali kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya. Pada malam hari ini kembali kita dapat hadir di masjid ini, di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini, dan di bulan yang mulia ini. Untuk itu kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita realisasikan dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Untuk itu kita senantiasa berharap, bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah senantiasa berkenan untuk memantapkan keimanan kita, ketakwaan kita yang ada pada diri kita, pada jiwa kita. Dan tentu juga tidak lupa kita berharap semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan dan kelapangan hati sehingga kita dapat menyelesaikan atau melaksanakan serangkaian ibadah-ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada kesempatan malam hari ini, saya diberi tugas oleh panitia menyampaikan tema tentang akhlak, terutama terkait dengan akhlak berpuasa. Jamaah sekalian, berbicara tentang akhlak adalah merupakan salah satu komponen dari 3 komponen utama dalam kita beragama. Dalam kita melaksanakan setiap amaliyah, apakah itu ibadah secara khusus maupun ibadah secara umum, maka ketiga komponen ini akan terus mengiringi setiap langkah kita, setiap aktivitas kita, terutama aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga komponen tersebut, pertama adalah tauhid. Tauhid merupakan pondasi dasar paling utama dalam beragama. Ketika kita ingin memasuki pintu gerbang Islam, maka yang paling utama adalah pengakuan kita, ikrar kita bahwasanya kita bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga bersaksi
bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai realisasi dari pernyataan kita, ikrar kita, maka kita dianjurkan untuk menjalankan syariat-syariat agama, yang mana syariat agama tersebut Allah sampaikan melalui kitab sucinya Al-Quranul Karim dan diperjelas dengan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap kita terhadap syariat ini adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Tidak perlu ada banyak pertanyaan, tidak perlu ada banyak pemikiran-pemikiran lain, kecuali kita dengar perintah Allah dan Rasulnya dan kita siap untuk mentaatinya. Dan komponen ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah akhlak. Secara singkat malam ini kita menjelaskan tentang akhlak itu sendiri yang banyak sekali dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, hadis yang masyhur yang terkenal sekali adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kedua, terkait dengan akhlak, Nabi juga bersabda melalui hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ala ukhbirukum bi ahabbikum wa aqrabikum majlisan yaumal qiyamah ba'adaha marrataini aw salasan. Qalu na'am ya Rasulullah. Qala ahsanukum khuluqa. Kata Nabi, maukah aku beritahukan siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat denganku nanti pada hari kiamat? Beliau ulangi, marrotain au salasan, 2 atau 3 kali. Lalu sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah. Nabi pun bersabda, yaitu yang paling dekat dan yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis yang ketiga yang masih terkait dengan akhlak, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Selanjutnya Nabi juga bersabda, ma min syai'in asqalu fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Inilah beberapa hadis Nabi yang terkait betapa pentingnya kita juga memperhatikan yang namanya akhlak sebagai bagian dari komponen kita dalam beragama, yang antara satu sama lain itu tidak terpisahkan. Yang pertama, penjelasannya adalah bahwasanya misi utama atau misi pokok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah,
Yang paling pertama adalah bagaimana menyempurnakan akhlak seseorang. Di awal-awal sejarah risalah Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan karena orang Arab saat itu bodoh, bukan karena orang Arab saat itu terbelakang. Mereka sudah pintar, mereka sudah maju. Akan tetapi ada satu hal yang menjadi bagian dari kekurangan yang sangat menyolok dari orang-orang saat itu, yaitu mereka melakukan setiap aktivitasnya sama sekali tidak mengindahkan yang namanya akhlak. Jadi inilah misi utama dan pertama yang diemban oleh Nabi untuk menyempurnakan akhlak seseorang. Pada saat itu orang-orang Quraisy sudah melaksanakan ibadah penyembahan kepada Allah. Mereka juga berhaji yang ditandai dengan tawaf dan sa'i, tapi mereka lakukan dengan akhlak yang sama sekali tidak menggambarkan ketaatan dan adabnya kepada Allah. Mereka taat, mereka tawaf dengan tanpa pakaian sehelai pun di badan alias telanjang bulat. Mereka tawaf di sekitar Ka'bah. Ini yang ingin disempurnakan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang yang paling dicintai dan yang paling dekat dengan Nabi nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi mengabarkan kepada sahabat saat itu dan tentu juga kepada kita, siapa yang menginginkan dicintai oleh Nabi, siapa yang menginginkan nanti di akhirat kelak bersama Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, maka sesungguhnya ia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku, sesungguhnya nanti dia akan bersama aku kelak di surga. Maka orang yang paling dicintai Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang mempunyai akhlak yang baik, yang tinggi, yang mulia. Selanjutnya, baik buruknya akhlak seseorang itu sebagai ukuran, sebagai barometer kualitas keimanan seseorang. Jadi akhlak seseorang itu menjadi barometer bagaimana kualitas iman seseorang. Dan yang terakhir adalah bagaimana akhlak itu nanti akan memperberat amal ibadah kita kelak di akhirat. Setelah ditimbang, mungkin mendapatkan ganjaran 1 atau 2 pahala, tapi ketika dilaksanakan dengan akhlak yang baik, maka yang demikian tersebut akan memperberat akhlak, akan memperberat timbangan. Dan itu semua dapat kita capai dengan maksimal pada bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu kita berharap semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Dan amal ibadah yang kita lakukan tidak terlepas dari 3 komponen ini. Tauhid sebagai pondasi utama bahwa kita beribadah hanya karena Allah, hanya mengharap ridha Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kita berpuasa dengan tauhid yang benar karena Allah, untuk Allah. Dan kita berpuasa dengan tuntunan yang benar, dengan syariat yang benar. Dan jangan lupa juga
ketika kita beribadah harus diiringi dengan akhlak yang benar, akhlak yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah pakaian-pakaianmu yang indah, yang baik, yang pantas ketika masuk masjid Allah. Ini bagian dari pada akhlak. Masuk masjid Allah dengan pakaian seadanya, insya Allah tetap dapat pahala yang besar dengan pahala jamaah yang berlipat ganda, apalagi di bulan suci Ramadan. Akan tetapi kalau kita laksanakan jamaah tersebut, masuk masjid tersebut dengan akhlak yang baik, salah satu akhlak yang baik adalah kita memakai pakaian-pakaian yang pantas untuk menghadap Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran yang luar biasa. Dan puncak dari ganjaran Allah bagi orang yang melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah puasa dengan akhlak yang benar, yang baik, maka puncak dari balasan Allah adalah Allah akan lipat gandakan 700 dha'fin. Tidak tanggung-tanggung, 700 kali lipat. Kita baca Quran, kata Nabi, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu ayat, satu huruf, tapi alif lam mim itu adalah alif satu, lam satu, mim satu. Maka ketika kita membaca alif lam mim, berarti kita telah membaca 3 huruf, dan 1 huruf itu ada ganjarannya. Puncak dari ganjarannya ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan memahami makna-maknanya, mentadabburi isinya, maka 1 huruf Al-Quran yang kita baca, alif lam mim berarti 3 huruf, maka ganjarannya adalah 3 kali 700 dha'fin, 3 kali dari 700. Ini hitungan matematikanya demikian. Bagaimana di sisi Allah? Yang penting kita beramal ibadah di bulan suci Ramadan dengan akhlak yang baik, yang benar, maka harapan kita adalah satu-satunya, mudah-mudahan akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah harapan kita, inilah kesempatan kita untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini bukan bulan yang terakhir yang kita dapatkan. Kalaupun Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir dari umur kita di muka bumi ini, maka kita berharap semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Inilah doa yang selalu kita ucapkan agar supaya setiap amal kita dikabulkan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dikatakan oleh Nabi celaka, bahkan Jibril mengatakan menyesal dia, merugi dia. Maka apa pertanyaan Nabi? Kenapa umatku menyesal? Kenapa umatku merugi? Karena dia mendapati Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita keluar dari bulan Ramadan, satu-satunya harapan kita, amal kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu persyaratannya, laksanakanlah, kerjakanlah dengan baik dan benar, terutama dari sisi akhlaknya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga ilmu kita bertambah, dan yang paling penting lagi adalah amal ibadah kita senantiasa terus bertambah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.